Mencari, terus mencari. Mencari, tetap mencari. Mencari, selalu mencari. Namun tidak kunjung kutemukan suatu keadaan yang menguntungkan segala pihak. Memang mustahil meski demikian, aku tidak pernah berhenti mencari. Aku adalah jaksa, bukan seorang jaksa, melainkan nama jaksa. Ibuku memberiku nama seperti itu agar suatu saat nanti aku benar-benar bisa menjadi seorang jaksa. Namun semakin dewasa, aku semakin sadar kalau kedamaian di negeri ini sulit ditemukan. Kelaparan di mana-mana, tidak kriminal di mana-mana. Lantas pertanyaan cuma satu, apa negeri ini layak untuk ditinggali? Begitu. Aku punya sebuah kain, anggaplah namanya sebut itu. Jika ini bukan tentu akan ada asap yang timbul dan juga sisa asap akan diterima oleh langit dan kembali makhluk lain. Sementara awan akan jatuh dan diterima oleh tanah yang juga kembali ke makhluk lain. Itulah gambaran tindakan semena-mena para pejabat yang dirasakan oleh rakyat kecil yang tidak bersalah. Kasihan sekali, bukan? Lupakan analogi yang begitu. Di zaman sekarang ini, yang lemah akan tersingkir, yang kuat berkuasa di atas. Kalau aku bukan keduanya, bukan lemah maupun kuat, aku biasa-biasa saja. Kenapa ya? Karena aku sudah mati. Aku sudah mati. Aku tidak bercanda loh ya. Jaksa adalah seorang mahasiswa hukum yang sedang melakukan observasi. Lalu jangan tanya kenapa. Jawabku tidak penting. Yang penting adalah bagaimana melanjutkan dari negeri ini. Aku sangat prihatin melihat rakyat kecil yang mau makan saja susah. Sampai-sampai harus melakukan tindakan kriminal terlebih dahulu. Baru mereka dapat mengisi perut lapar. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, tujuan nasional bangsa kita. Tapi nyatanya apa? Bukannya pemerintah melindungi bangsa Indonesia, mereka malah melindungi diri sendiri dan keluarganya. Keluarga susah mencari kerja, manfaatkan saja jabatan begitu. Kondisi kita memungkinkan, manfaatkan saja uang. Di negeri ini semuanya bisa terjadi asal kalian punya 3 hal. Yang pertama, uang. Yang kedua, puasa. Dan yang ketiga, relasi.
Apa kalian mengerti semua itu? Tapi aku tidak bilang semua pejabat seperti itu loh ya. Di zaman sekarang ini, mengikuti pemerintah sedikit saja, bisa langsung kena cicik. Tangkap. Aku, aku tidak mau ditangkap. Hah. Ya, di pula siapa yang menangkapku? Aku kan sudah mati. Atau jangan-jangan ada polisi hantu yang juga dibayar oleh koruptor yang sudah mati dan mencari para musuhnya sampai ke alam baka. Yang mencari selama ini adalah orang yang kecil, orang yang sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila. Tetapi Paman, semuanya kacau. Di kalangan atas, korup, nepotisme, cuci uang, bisnis gelap. Di kalangan bawah, tidak ada etika, tidak ada sopan santun, tidak ada sikap menghargai, tindak kriminal di mana-mana. Sudah kacau negeri ini, mental orang miskin. Setiap malam aku selalu mendengar cerita para rakyat pada mereka selalu berteriak tidak berdaya memohon ampun kepada para penguasa karena membuat lihatku sakit, membuat hatiku seperti diketok oleh palu. Apa tidak ada yang bisa kulakukan? Setiap hari, setiap malam, mereka masuk ke dalam mimpiku, membuat aku tidak bisa tertidur dengan gelap. Mereka selalu minta tolong untuk menyelamatkan saudara mereka. Aku adalah golongan menengah, tidak bisa berbuat apa-apa. Uangku tidak sebanyak para penguasa, sehingga bisa menyelamatkan nyawa mereka semua. Setiap malam, aku selalu memikirkan dengan tatapan kosong. Selalu jadi itu, seperti menenangkan diri. Aku bergerak kayak ini. Dan tiba-tiba saja tubuhku bergerak sendiri. Sudah muak melihat saudara kami dibekuk oleh aparat. Kami, rakyat kecil, sudah tidak sanggup melihat saudara kami mati kelaparan. Kalian para penguasa tidak bisa gunakan uang kalian untuk menyelamatkan nyawa kami. Kalian tidak peduli dengan kami. Kami butuh kehidupan yang layak. Mana pasal 27 itu?
saya akan terus melanjutkan mencari kemana orang ini. Ya, mungkin sedikit salah pemisahan dari akan menceritakan kenapa persamaan ini. Jadi, pada saat itu aku sudah melakukan observasi di daerah terpencil, daerah umum. Kondisinya memprihatinkan. Mereka kurus kering, pakaian mereka sudah tak layak pakai. Mereka menyebut dengan uji karena pakaian setelan yang kupakai dengan rapi di tubuhku ini. Tiba-tiba saja sebuah pisau menikam perutku ini. Di tengah hujan deras, aku berdiri di atas genangan merah yang terus mengalir dari dalam tubuhku sendiri. Mereka menyatu berdua, segala hal rela mereka lakukan. Pakaian yang cuti meninggalkan celana mereka. Menjelang kematian yang kupikir adalah rasa sakit. Bukan rasa sakit karena tikaman pisau, melainkan rasa sakit karena tidak bisa menyelamatkan negeri tercinta ini. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Bendera negeriku, ujung penderitaan. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa kau bisa kembali menjadi putih bersih, bahwa kau akan menemukan jati dirimu kembali, bahwa kau akan menemukan moral sendiri. Entah aku atau kalian yang menemukannya. Saya, Jaksa bin Surato, pamit undur diri.